What's up guys, dengan Miss Ita di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Hari ini saya akan kembali membahas tentang Work Holiday Visa, tetapi lebih ke arah yang praktikal. Karena banyak teman-teman yang masih bertanya, aduh Miss, masih bingung gimana step-step untuk mengajukan Work Holiday Visa, terus cara-caranya, budgetnya berapa. Nah, dalam video ini saya akan bahas semuanya. Jadi stay tune ya. Supaya kamu bisa relate dengan pembicaraan aku kali ini, saya sarankan kamu untuk menonton video aku sebelumnya yang berjudul Pengen Kerja ke Australia, Ajukan Visa Ini Part 1 dan Part 2. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi guys, supaya kamu tidak ketinggalan kalau ada video terbaru dari aku. Sebelum saya mulai, kita baca dulu disclaimer yang satu ini. Langsung saja guys, ini dia step-step yang kamu harus lakukan ketika mengajukan Work Holiday Visa Subclass 462 ke Australia. Yang pertama, sebelum mengajukan aplikasi, cek apakah pendaftarannya sedang dibuka atau tidak. Nah, saya akan kasih tunjuk teman-teman di video berikut. Working Holiday Visa Subclass. Karena aku sudah pelajari, terus langsung muncul di atas. Oke, terus masuk ke sini, ya kan? Terus ini basic eligibility, cek apakah kamu eligible, bisa daftar enggak. Terus pilih yang ini yang kemarin aku maksud first, second, third. Tapi yang sekarang aku mau ajak teman-teman itu lihat step by step yang ini. Nah, ini ya, step 1. Before you apply, sebelum kamu ngecek, cek dulu apakah aplikasi untuk negara kamu itu masih open. Jadi kita mau cek ya, apakah di Indonesia masih open. Kita lihat nih, ada indikator nih, kalau masih hijau itu open, biru suspended, close kalau merah. Coba kita cari Indonesia. Tuh teman-teman, kemarin kan aku udah bilang, ini lagi open. Nah, kuotanya itu annual cap setahun itu segini. Untuk Indonesia 4.435. Tapi yang per 30 Juni 2023 mereka sudah terima sekitar segini. Wow, 5.700, jadi udah kelebihan ya. Jadi kemungkinan kalau ini kan semua kan masih aplikasi yang masuk kan belum tentu di approve. Jadi teman-teman coba aja, kalaupun misalnya nanti nggak diproses, tapi kalau udah ada di sistem itu lebih bagus. Kalau ada opportunity, ada kesempatan, nanti mereka akan langsung draw aplikasi kamu. Step yang kedua, kalau aplikasinya masih terbuka, masih open, kamu mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan. Ada 6 dokumen yang kamu harus siapkan, yakni yang pertama, paspor, ijazah atau transkrip nilai, lalu IELTS yang berusia kurang dari dan sama dengan 12 bulan, lalu STU WHV, surat dukungan untuk Work Holiday Visa, rekening koran, dan ada duit yang di dalamnya itu setara dengan 5.000 Australia dollar, dan SKCK. Sekarang kita membicarakan tentang surat dukungan untuk Work Holiday Visa atau SDU WHV. Surat ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Aku sarankan kamu untuk mengikuti Instagram imigrasi, yakni dirjen_imigrasi, biar kamu tahu update tentang SDU WHV. Kabar baiknya nih guys, SDU WHV ke Australia baru dibuka tanggal 3 April tahun ini, jadi masih segar ya guys. Nah, sesudah kamu mengikuti Instagramnya, kamu pantau terus karena surat ini sangat populer dan banyak orang yang mengapply ke Australia, sehingga kamu harus cepat-cepat dan pantau terus ya. Untuk bisa mendaftar SDU WHV Australia, pemohon harus memenuhi kriteria berikut.
Yang pertama, kamu harus berusia antara 18 sampai dengan 30 tahun. Yang kedua, memiliki kualifikasi lulusan pendidikan setingkat perguruan tinggi paling rendah pada jenjang vokasi diploma 3 atau telah menyelesaikan pendidikan paling singkat 2 tahun pada jenjang akademik tingkat sarjana. Yang ketiga, belum pernah mengikuti program bekerja dan berlibur sebelumnya. Yang keempat, kamu memiliki identitas diri, kewarganegaraan, dan alamat tempat tinggal kamu. Yang kelima, memiliki bukti kemahiran berbahasa Inggris paling rendah pada tingkat fungsional. Kalau di IELTS, kamu harus menyiapkan 4,5 atau yang setara dengan itu. Berikutnya, 6, memiliki bukti dana aktif atau tidak bermasalah untuk membiayai keperluan selama masa tinggal awal di Australia. Biayanya berapa? Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Yang ketujuh, kamu harus berbadan sehat dan berkelakuan baik dengan menyediakan SKCK apostil. Selanjutnya, saya juga akan bahas lebih detail. Dan yang kedelapan, tidak sedang dikenakan tindakan pencegahan oleh imigrasi. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa share akun aku sebanyak-banyaknya ya guys, agar target jam tayang YouTube aku segera terpenuhi. Dengan begitu, aku semakin semangat berbagi ilmu secara gratis dengan kalian. Thanks ya guys. Untuk membuat SKCK, kamu perlu mendapatkannya dari kantor kepolisian. Kalau kamu tinggal di kota besar, usahakan dapat dari Polda dan katakan kalau kamu memerlukan SKCK untuk keperluan pembuatan visa. Sesudah itu, sesudah kamu mendapatkan SKCK dari kepolisian, kamu harus membawanya ke Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM, supaya diverifikasi dengan menggunakan sertifikat apostil. Kamu juga melakukan hal ini di kantor notaris ya. Step yang ketiga, sekarang kalau dokumennya sudah selesai, kamu memenuhi persyaratan, selanjutnya adalah kamu boleh mengajukan permohonan visa. Yang pertama, kamu harus melakukannya secara online. Dan kalau pergi ke websitenya Imigrasi Australia, kamu harus harus membuat satu account yang namanya itu IMI account. Selanjutnya, yang kedua adalah kamu harus menyediakan informasi yang akurat, informasi yang benar guys, sebab jika tidak bisa berakibat pertama, visa kamu tidak akan di-approve, yang kedua, kamu akan dikenakan pembatasan di dalam visa kamu berikutnya. Jadi sayangkan kalau nanti kamu ada pembatasan dan tidak di-approve. Ikuti semua perintah yang ada di website, dan sesudah kamu selesai, kamu sudah upload semua dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan. By the way guys, kamu nggak mesti harus menyelesaikannya itu dalam satu sitting ya. Jadi kalau mengerjakannya itu, aduh tiba-tiba ada perlu nih, terus kamu khawatir gitu, nggak apa-apa, bisa ditinggal. Yang penting kamu save semuanya yang sudah kamu update, baru kapan kalau udah ada waktu lagi bisa datang kembali dan membuka login kembali ke IMI account kamu. Step 4, sesudah kamu apply, Imigrasi Australia akan memberitahu kamu kalau mereka sudah menerima aplikasi kamu. Ini bukan persetujuan ya guys, hanya pengakuan kalau aplikasi kamu itu sudah masuk ke sistem kayak gitu. Lalu jangan datang ke Australia dulu sebelum visa kamu di-approve, jangan beli tiket dulu. Tujuan bahwa visa kamu di-approve itu akan di-email secara tertulis. Dan kemungkinan kamu akan diminta info tambahan, misalnya seperti mengikuti tes biometrik, selalu medical check up kalau misalnya kamu belum medical check up gitu ya. Lalu kalau misalnya mereka juga ada perlu informasi tambahan lainnya. Berikutnya, beritahu Imigrasi Australia jika kamu ada buat kesalahan saat mengajukan aplikasi. Yang kedua, kalau ada perubahan
kondisi kamu seperti misalnya ganti paspor atau ganti status dan yang lain-lain. Lalu yang ketiga, beritahu mereka jika kamu ingin menarik pengajuan visa. Karena kalau kamu beritahu mereka dan mereka belum proses jauh, mereka akan memberikan refund untuk biaya aplikasi pengajuan visa kamu. Ini dia guys, biaya atau budget yang kamu butuhkan untuk mengajukan work holiday visa ke Australia subkelas 462 ya. Yang pertama, biaya pembuatan visa itu sebesar 510 Australia dollar atau sekitar 5.081.000 sekian-sekian. Itu berdasarkan kurs yang aku cek per tanggal 9 bulan Mei. Lalu yang kedua, terus kita bulatkan jadi 5.100.000 ya. Terus yang kedua ada uang jaminan sebesar Australia dollar itu 5.000 atau kalau dikonversi ke rupiah itu sekitar 49.800 sekian. Terus kita bulatkan jadi 50 juta ya. Oh ya, uang jaminan itu nanti kamu bisa tarik loh guys kalau visamu sudah approve. Kalau misalnya tidak punya duit, pinjam aja dulu duit saudara, duit teman, tetangga gitu yang berbaik hati, yang mau mensupport kamu untuk maju, pinjam dulu, masukin ke rekening kamu, terus nanti print rekening korannya saat pengajuan, terus pinjam buat sebulan begitu. Kalau misalnya visanya sudah approve, kamu bisa tarik lagi dan kembalikan ke orangnya. Lalu kamu perlu tiket PP Jakarta, misalnya kita mau bikin Jakarta Sydney gitu ya, itu sekitar maksimal 19 juta. Yang berikutnya kamu harus beli medical insurance, asuransi kesehatan selama jangka waktu di Australia. Saya ada cek untuk 1 tahun kamu bisa membelinya di harga 780 Australia dollar atau sekitar 8 juta pembulatan. Lalu biaya pembuatan SKCK apostil saya kurang tahu berapa sekarang, tapi sepertinya sih remeh-remeh ya jumlahnya. Terus medical check up kalau diminta biasanya sih sekitar 4 juta berapa, maksimal 5 juta lah ya. Nah, total semuanya itu adalah 87.100.000 termasuk uang jaminan tadi ya. Sesudah visamu di approve, uang jaminan kamu bisa tarik, terus kita keluarkan 50 juta. Jadi kamu hanya memerlukan 30.100.000 rupiah saja. Wow, terjangkau kan? Nah, saya sarankan sih kamu harus memiliki uang pegangan untuk kamu bisa survive 1 bulan atau 2 bulan gitu di Australia. Kalau nanti nyampe di sana kan kamu harus perlu biaya transport dari airport ke tempat tinggal kamu, terus biaya akomodasi untuk makan kayak gitu. Nah, sediainlah 15 juta atau 30 juta untuk 2 bulan. Jadi kalau dari semua tadi biaya itu 30 juta terus ditambah dengan uang pegangan selama 2 atau 3 bulan, jadi minimal kamu harus siapkan 50 ke 60 juta. Wow, cukup terjangkau bukan? Thanks for watching. Believe you can, for there is nothing is impossible. Kamu hanya perlu berusaha lebih keras dari yang biasanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan juga share video aku sebanyak-banyaknya guys, supaya aku semakin semangat memberikan informasi secara gratis kepada kalian. You be right. Sampai bertemu kembali. Bye.